Di sebuah klub malam yang ramai dengan suara musik dan dentingan gelas, Xiao Keke, seorang wanita muda dengan kehidupan sederhana, sedang berada dalam situasi yang sulit. Minumannya telah dicampur sesuatu, membuat tubuhnya lemas dan kesadarannya mulai menghilang. Keesokan paginya, ia melihat dirinya berada di tempat asing. Di dekatnya, seorang pria berpenampilan dingin dan berwibawa berdiri dengan tatapan tajam. Pria itu adalah Chuyo, pengusaha sukses yang dikenal sebagai pria berhati dingin dan tidak mudah didekati. Suatu hari di sekolah, terjadi pertengkaran kecil antara seorang anak bernama Xiao Bao dan teman sekelasnya. Xiao Bao menangis karena mainannya direbut oleh seorang anak lain. Saat Xiao Keke mencoba menenangkan situasi, seorang ibu murid ikut campur dan mengatai Xiao Bao sebagai anak yang tidak punya didikan. Tanpa diduga, seorang pria dengan aura dingin datang menjemput Xiao Bao. Pria itu adalah Chuyo, pria yang bersamanya di hotel beberapa malam yang lalu. Chuyo juga mengenali Xiao Keke dan langsung menunjukkan sikap curiga. Baginya, ini bukan kebetulan. Ia mulai berpikir bahwa wanita ini sengaja mendekati Xiao Bao untuk mencari keuntungan. Malam itu, saat Xiao Keke pulang ke rumah kecilnya, ia disergap oleh sekelompok penagih utang yang dikirim oleh rentenir tempat ayahnya berhutang. Mereka menagih utang yang belum dilunasi dan mengancam akan menyakitinya jika ia tidak segera membayar. Ketika situasi semakin berbahaya, tiba-tiba muncul Chuyo bersama beberapa pengawal pribadinya. Ia kemudian menawarkan sebuah kesepakatan, pernikahan kontrak. Chuyo ingin menikahi Xiao Keke agar Xiao Bao mendapatkan sosok ibu, tetapi hubungan mereka akan tetap profesional dan tanpa perasaan. Setelah Xiao Bao cukup dewasa untuk mengerti, mereka akan bercerai dan Xiao Keke akan mendapatkan perlindungan serta uang yang cukup untuk mengatasi masalah keuangannya. Xiao Keke tidak punya pilihan lain. Hidupnya terancam karena utang ayahnya, dan ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk keluar dari masalah ini. Dengan berat hati, ia menerima tawaran tersebut dan mereka pun menikah secara resmi. Namun, setelah pernikahan, kehidupan di rumah Chuyo tidaklah mudah. Chuyo menegaskan bahwa mereka hanya akan menjadi suami istri di atas kertas dan ia tetap menjaga jarak. Bahkan, ia menyuruh Keke untuk tidur di kamar tamu. Namun, Xiao Bao yang sangat cerdik memiliki rencana lain. Pada malam pertama mereka di rumah baru, Xiao Bao sengaja mengunci kamar tamu sehingga Xiao Keke tidak punya pilihan selain tidur di kamar yang sama dengan Chuyo. Malam itu, meskipun berada di ruangan yang sama, keduanya tetap menjaga jarak. Namun, di balik keheningan malam, ada perasaan yang perlahan mulai tumbuh di antara mereka tanpa mereka sadari. Kedatangan Xiao Keke di keluarga Chu tidak disukai oleh semua orang. Salah satu orang yang paling marah dengan pernikahan ini adalah Luo Qi, teman masa kecil Chuyo yang telah lama menyukainya. Luo Qi adalah wanita kaya dari keluarga terpandang dan sejak dulu menganggap bahwa ia adalah satu-satunya wanita yang pantas menjadi istri Chuyo. Ketika ia kembali dari luar negeri dan mengetahui bahwa Chuyo telah menikah dengan seorang wanita biasa, ia merasa terhina dan marah. Ia segera menyusun rencana untuk menyingkirkan Xiao Keke dari kehidupan Chuyo. Salah satu caranya adalah dengan mendekati Xiao Bao dan menanamkan kebencian terhadap ibu tirinya. Luo Qi dengan sengaja sering menemui Xiao Bao dan memberinya hadiah serta mainan mahal. Ia mengatakan kepada Xiao Bao bahwa ibunya hanya mengincar uang ayahnya dan bahwa suatu hari nanti, Xiao Keke akan meninggalkan mereka. Xiao Bao, yang masih kecil dan polos, mulai merasa ragu dan bertanya-tanya apakah perkataan Luo Qi benar. Ia mulai menjaga jarak dari Xiao Keke, membuat wanita itu sedih karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu, Luo Qi juga merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Ia sengaja membuat keributan dengan Xiao Keke di dekat tangga sekolah. Saat keduanya bertengkar, Xiao Bao yang ingin melerai justru kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Saat Xiao Bao terbaring tak sadarkan diri, Luo Qi segera menuduh Xiao Keke sebagai penyebabnya. Ia mengatakan kepada Chuyo bahwa Xiao Keke sengaja menjatuhkan Xiao Bao karena tidak ingin mengurus anak yang bukan darah dagingnya. Chuyo yang panik langsung percaya pada Luo Qi. Tanpa mendengar penjelasan dari Keke, ia menyalahkannya dan mengusirnya dari rumah. Dengan hati yang hancur, Xiao Keke meninggalkan rumah itu tanpa mengetahui bahwa ini semua hanyalah rencana licik Luo Qi. Setelah diusir dari rumah Chuyo, Xiao Keke kembali ke tempat tinggal lamanya dengan hati yang hancur. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan terkejut karena Chuyo lebih mempercayai perkataan Luo Qi daripada dirinya.
Sementara itu, di rumah Chu, Xiao Bao masih tidak sadarkan diri setelah jatuh dari tangga. Chuyo menunggui anaknya dengan penuh kekhawatiran. Saat Xiao Bao akhirnya sadar, Chuyo segera bertanya apakah ia mengingat kejadian sebelum ia jatuh. Xiao Bao mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Ia kemudian mengatakan bahwa ia sempat memegang lengan seseorang sebelum jatuh. Ia juga mengingat bahwa baju orang itu sobek. Chuyo langsung teringat pada Luo Qi yang memakai baju berlengan panjang dan ada bagian yang robek. Sejak Xiao Bao jatuh, Luo Qi selalu menyembunyikan tangannya yang dibalut perban, mengklaim bahwa ia terluka saat mencoba menolong Xiao Bao. Curiga, Chuyo dengan tegas meminta Luo Qi melepas perbannya. Ketika Luo Qi menolak, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Luo Qi bukan hanya menyembunyikan lengannya yang robek, tetapi ia juga yang menyebabkan Xiao Bao jatuh. Chuyo yang murka langsung mengusir Luo Qi dari rumahnya. Ia merasa bersalah telah mempercayai wanita yang salah dan mencurigai orang yang benar-benar tulus kepada Xiao Bao. Dengan penuh penyesalan, ia segera pergi mencari Xiao Keke. Saat menemukannya, ia berusaha meminta maaf dan meyakinkan Keke untuk kembali. Namun, Xiao Keke tidak langsung menerimanya. Ia merasa bahwa Chuyo terlalu mudah percaya pada orang lain dan terlalu cepat menyalahkannya. Namun, demi Xiao Bao, ia akhirnya memutuskan untuk kembali. Setelah kembali ke rumah Chuyo, hubungan antara mereka mulai berubah. Chuyo yang sebelumnya dingin mulai lebih peduli terhadap Xiao Keke. Ia lebih sering memperhatikan kebutuhannya dan memastikan bahwa ia nyaman di rumah itu. Suatu malam, Xiao Keke terluka akibat insiden kecil di rumah. Saat ia kesulitan mengoleskan obat ke punggungnya, Chuyo secara spontan membantunya. Meski awalnya canggung, momen ini membuat mereka semakin dekat. Xiao Keke mulai melihat sisi lain dari Chuyo, bukan hanya seorang pria dingin dan arogan, tetapi juga seseorang yang bisa perhatian dengan caranya sendiri. Di sisi lain, You Yuan, teman lama Xiao Keke, kembali ke kota dan mulai sering mengunjunginya. You Yuan sebenarnya sudah lama menyukai Keke, dan ketika melihatnya dalam pernikahan tanpa cinta dengan Chuyo, ia merasa bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. You Yuan dengan tulus menawarkan bantuan, tetapi kedekatannya dengan Keke membuat Chuyo cemburu. Ia mulai lebih protektif terhadap Keke, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya mengakui perasaannya. Meskipun Luo Qi telah diusir dari rumah Chuyo, ia masih belum menyerah. Dengan penuh dendam, ia mulai menyusun rencana baru untuk menghancurkan Xiao Keke dan mengambil kembali tempatnya di sisi Chuyo. Ia mengetahui bahwa ada proyek besar yang sedang ditangani oleh perusahaan Chuyo. Luo Qi lalu bersekongkol dengan seseorang dari dalam perusahaan untuk mencuri dokumen tender penting. Pada hari penyerahan tender, Chuyo menemukan bahwa dokumen yang ada padanya telah diubah dan isinya salah. Ini bisa menghancurkan peluang perusahaannya mendapatkan proyek besar. Saat sedang mencari solusi, tiba-tiba Xiao Keke datang dengan membawa dokumen asli. Ternyata, sebelum dokumen itu benar-benar hilang, Xiao Keke sempat curiga terhadap tingkah laku salah satu pegawai di rumah mereka. Ia pun menyelidiki dan berhasil menemukan dokumen asli yang telah disembunyikan oleh orang suruhan Luo Qi. Berkat Xiao Keke, proyek tender berhasil diselamatkan. Setelah kejadian ini, Chuyo semakin yakin bahwa Xiao Keke adalah seseorang yang bisa ia percaya dan andalkan. Sebagai tanda penghargaan, ia memberikan pusaka keluarga kepada Xiao Keke, sesuatu yang sangat berharga baginya dan hanya diberikan kepada anggota keluarga yang benar-benar diakui. Setelah semua kejadian yang mereka lalui bersama, Chuyo mulai menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepada Xiao Keke. Namun, di sisi lain, You Yuan juga semakin agresif dalam menunjukkan perasaannya. Ia mengajak Xiao Keke bertemu dan mengungkapkan bahwa ia ingin menjalin hubungan serius dengannya. Xiao Keke, yang mulai merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang, merasa bimbang. Namun, ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Chuyo semakin kuat. Sementara itu, Xiao Bao yang melihat kedua orang tuanya semakin dekat menjadi semakin bahagia. Ia mulai menjalankan rencana kecilnya untuk menyatukan mereka berdua. Suatu hari, Xiao Bao berpura-pura sakit dan memaksa ayah serta ibunya untuk menemaninya sepanjang hari. Saat malam tiba, ia mengatur makan malam romantis untuk mereka. Dalam suasana yang penuh kehangatan, Chuyo akhirnya mengakui perasaannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin pernikahan mereka hanya menjadi kontrak belaka. Ia benar-benar ingin bersama Xiao Keke.
Awalnya, Xiao Keke masih ragu karena trauma dengan bagaimana Chuyo pernah memperlakukannya di masa lalu. Namun, setelah melihat ketulusan di mata pria itu, ia akhirnya menerima perasaannya. Setelah semua rintangan yang mereka lalui, Xiao Keke dan Chuyo akhirnya benar-benar menjadi suami istri dalam arti yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi terikat oleh kontrak, tetapi oleh cinta yang tumbuh di antara mereka. Xiao Bao, yang sejak awal hanya ingin memiliki seorang ibu yang mencintainya, akhirnya mendapatkan keluarga yang utuh dan bahagia. Luo Qi, yang telah melakukan berbagai cara untuk menghancurkan mereka, akhirnya menerima akibat dari perbuatannya. Ia kehilangan semua pengaruhnya dan tidak bisa lagi mengganggu kehidupan keluarga kecil itu. You Yuan, meskipun kecewa, akhirnya menerima kenyataan bahwa Xiao Keke telah memilih pria lain. Ia pun memutuskan untuk pergi ke luar negeri, meninggalkan kisah lama itu di belakangnya. Pada akhirnya, Xiao Keke yang awalnya hanya seorang wanita biasa dengan banyak kesulitan, kini menjadi bagian dari keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang.